Action, gak usah. Udah action. Halo pendengar semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Sastra bareng gua Nadia Yusafira. Nah, di episode kali ini nih kita bakal ngobrolin topik yang jujur gue sendiri tuh penasaran ya, yaitu tentang sastra Indonesia dan gimana sih perkembangannya di masa yang akan mendatang. Biar obrolannya nggak ngawang-ngawang dan gak cuma di teori aja, gue udah bareng sama sosok yang keren banget nih, yang udah lama banget berkecimpung di bidang seni, budaya, dan tentunya sastra. Langsung aja kita sambut Bapak Agam Pamungkas Lubra. Apa kabar Bapak Agam? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nih, dengar-dengar Pak Agam tuh kan udah lama banget berkarya di bidang sastra ya. Boleh nggak ceritain sedikit dulu tuh awalnya gimana sih bisa nulis atau bikin suatu karya gitu? Yang pertama dibikin apa gitu? Yang pertama saat itu memang desakan ekonomi ya. Waktu bujangan itu kan kita masih namanya bujangan itu kan masih masa-masa pencarian ya. Kemudian saya juga ngekos, kemudian bagaimana untuk menopang biaya hidup sehari-hari ngekos gitu ya. Satu-satunya cara ya mula-mula dulu menulis dulu di majalah. Di majalah? Majalah tuh masih zamannya apa itu, ada Hai, Anita Cemerlang. Wah, itu mungkin adek belum lahir kali. Iya. Tahun 90-an itu. Tahun 90 ya. Itu jadi dari fee-nya itu baru bayar kosan. Sampingan sih sebenarnya sih. Jadi nulis di majalah. Ya. Kalau buat diterbitin di majalah gitu? Ya, di majalah, di koran-koran juga, di koran-koran lokal. Keren banget ya. Cuma itu aja atau misal ada karya sastra yang lain gitu yang Bapak tulis? Awalnya memang tidak mudah ya, tidak gampang ya. Jadi pertama itu dari sekian, kalau saya hitung itu hampir sekitar 40-50 naskah yang kita kirim ke redaksi itu ditolak, semuanya ditolak. Itu sendiri atau emang ada kelompok komunitas atau? Awalnya sendiri belajar dari membaca. Itulah pentingnya. Pertama kita harus rajin membaca dulu. Itu kata kunci adalah rajin membaca. Nah, dari tulisan kita yang pertama yang ditolak itu kemudian ditolak lagi, ternyata ada hikmah yang kita ambil. Pembelajaran. Nanti di karya yang keempat, kelima sampai ke-7 sampai ke-10 itu baru mulai kita bisa melihat, ngerasa bagus. Ketika kita baca karya kita yang pertama, pantesan ya. Pantesan nggak diterima di redaksi ya. Rupanya ini tata letaknya, kemudian kosakatanya, tanda bacanya ini kurang menarik. Jadi setiap karya yang lahir itu berbeda dengan karya berikutnya. Akan semakin matang. Nah, dari sekian banyak karya sastra yang udah Bapak bikin gitu ya, ada nggak sih yang paling berkesan atau yang Pak Agam sendiri tuh ngerasa kayaknya ini gue banget apa gitu? Gema Ajan Malam Takbiran. Itu bentukannya puisi cerpen? Cerpen. Bisa diceritain sedikit nggak itu tentang Gini, apa? Gema Ajan Malam Takbiran itu begini sebenarnya. Pada saat itu masa-masa lagi cooling down ya. Jadi di mana saat itu kebetulan karena memang saya kebetulan tinggalnya di Poso, di daerah konflik saat itu ya, di mana ada keraguan bagaimana kondisi keluarga dan lain sebagainya, nasibnya tiba-tiba terus ditambah lagi dengan kehidupan ekonomi yang semakin menantang saat itu. Nah, kemudian sampai di malam takbiran itu di mana teman-teman semuanya berkumpul dengan keluarganya, kemudian dengan anak-anaknya, kemudian pokoknya dengan sahabat-sahabatnya. Saya sendiri aja itu tuh. Saya sendiri tuh hanya mendengar itu suara ajan aja, suara takbiran. Kemudian saya bikinlah begitu sebuah cerpen dengan judul Gema Ajan di Malam Takbiran. Itu menceritakan tentang letupan suasana hati yang masih dalam keadaan galau dan sendiri ada di rantau sebenarnya itu. Dan itu lumayan menguras energi dan emosi. Ada nggak cerpen yang Bapak tulis yang menurut Bapak tuh menarik atau yang udah diterbitin gitu mungkin? Disabili ya, ingat ya tahun berapa itu Disabili itu ya, itu kalau itu mediasi sama teman penulis juga ya. Itu judulnya itu kalau nggak salah Marbot Masjid kalau nggak salah itu. Iya, kita tentang masalah marbot masjid yang kemudian dia menjadi yang pada akhirnya juga dia akan menjadi seorang kepala sekolah di Taman Pendidikan Al-Quran di masjid itu sendiri. Itu kisah hidup gitu ya. Kisah hidup, perjalanan kisah hidup. Nah, kalau ngomongin soal perubahan nih, Bapak kan pasti udah ngalamin banyak banget fase di dunia sastra gitu kan, dari dulu sampai sekarang. Terus menurut Bapak apa sih yang bikin beda gitu dari karya sastra zaman dulu sampai karya sastra yang sekarang? Kayak mungkin bisa dari temanya atau penulisnya atau mungkin kayak
para pembacanya atau apa gitu? Sebenarnya begini, semua mengikuti dengan apa namanya tren zaman ya. Kalau kita bicara masalah kesusastraan di tanah air kita ya pasti kita akan mengelompokkan itu mulai dari zaman angkatan Pujangga Lama, kemudian Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45 dan seterusnya itu. Kalau kita bicara masalah angkatan Pujangga Lama, maka kita akan mengenal tentang cerita-cerita apa seperti apa namanya ya, Layar Terkembang, kemudian juga Siti Nurbaya, kemudian juga apa Sengsara Membawa Nikmat, kemudian masuk periode selanjutnya itu ya lahirlah itu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, kemudian keluarga Pane itu ya, Armin Pane dengan Sanusi Pane itu sampai di tahun 30-an lah. Berjayanya Balai Pustaka itu sampai di tahun kurang lebih sampai tahun 40-an dia masa Jepang dah. Kalau tidak 30-an lah ya dari setelah habis angkatan Pujangga Balai Pustaka baru masuk ke angkatan 45 itu. Genre sastra itu kemudian berkembang lagi. Baru ada perubahan itu pada saat munculnya Ayu Utami. Oh iya. Jadi Ayu Utami ini dengan novel Larung kalau nggak salah, bukan Saman ya, Saman sebenarnya Larung ya 98 itu mendobrak dunia kesusastraan tanah air saat itu. Awal tahun 2000-an ya. Ya, di penghujung tahun 90-an dengan awal-awal tahun 2000-an itulah. Dimana Ayu Utami itu mendobrak keterlenaan publik tentang masalah angkatan sastra angkatan Pujangga Lama, Pujangga Baru dan Balai Pustaka itu sendiri. Kalau di zaman sekarang Bapak ngikutin nggak? Kayak zaman sekarang ini nih zaman. Oh iya, ngikut harus update itu. Oh, iya. Karena bagian dari salah satu hobi ya. Oh iya. Hobi Suka dan baca profesi. juga ya. Karena banyak adik-adik mahasiswa kayak seperti adik begini datang bertanya. Oh, iya, Jadi kalau kita nggak ngupdate juga ya dikudet. Iya sih benar. Ngomongin zaman sekarang nih Pak, anak-anak muda kan banyak yang nulis tuh lewat handphone terus nge-share ke media sosial gitu ya. Nah dengar-dengar tuh Bapak juga udah mulai nulis di medsos gitu ya, benar nggak itu? Bisa ceritain nggak apa aja yang Bapak tulis, terus di mana di share-nya atau apa jenisnya yang Bapak tulis itu? Oh iya, pertama yang seperti saya bilangin tadi ya, sastra itu kita harus mengikuti tren. Meskipun juga ada beberapa teman, beberapa rekanan itu yang idealis itu dengan pakemnya. Ada yang masih bertahan di versinya angkatan Pujangga Lama, Balai Pustaka, ada yang masuk ke genre sastra populer mengikuti tren zaman itu sendiri. Nah, kondisi yang seperti sekarang ini, kalau zaman dulu kan kita mau menulis itu kan mulai dari konsep pakai tulisan tangan dulu, kemudian di mesin tik yang mau dibilang itu susah banget. Masuk ke laptop juga belum begitu rame, komputer kita masih sewa di komputer, itu sangat susah sekali untuk diakses sampai ke mata, telinga dan mulutnya pembaca. Nah sekarang kan ada yang lebih mudah. Iya, betul. Dengan handphone juga kita sudah bisa menulis. Ditambah juga sekarang ini dunia penerbit itu lesuh. Dunia penerbit itu mulai lesuh. Banyak juga yang sudah gulung tikar kemudian beralih itu ke sosmed juga. Betul. Karena mungkin lebih praktis lebih gitu ya. praktis. Iya. Mulailah menulis bentuk satu komunitas. Apa itu komunitasnya? Dia ya namanya Yayasan Historia Tangsel. Oh, iya, Historia Tangerang Selatan. Dan itu kita lebih konsen itu pada kajian-kajian literasi ibarat kita dengan sejarah, kemudian kebudayaan dan seni. Semuanya di situ pada gabung semuanya. Sebenarnya itu pecahan-pecahan, sempalan-sempalan itu dari komunitas yang saya bentuk. Ada rumah bumi, kemudian Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan. Karena kebetulan juga saya termasuk di periode pertama itu sebagai ketua umum Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan. Gitu, Cot. Terus yang maksudnya Bapak tulis apa aja di sana? Jadi kita lebih berkonsen itu pada kajian-kajian saintis dan akademik. Jadi seperti menelusuri tentang peradaban-peradaban masa lalu Kota Tangerang Selatan. Menelusuri sejarahnya. Ya, gitu ya. masuk ke manuskripnya, kemudian masuk ke temuan-temuan benda yang diduga itu situs cagar budaya. Nah kemudian itu kita tulis, entah itu dikategorikan sebagai sebuah karya sastra. Sebab karya sastra ini kan banyak genrenya ya, ada prosa, kemudian juga puisi dan drama. Mungkin bagian dari penulisan ini yang saya kategorikan dalam prosa itu sendiri, karena baik itu hikayat, baik itu dongeng, maupun itu kita masuk dalam kajian kita juga. Cerita rakyat. Jadi gitu.
sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Iya, apa itu? Menurut Bapak sastra Indonesia tuh kedepannya bakal gimana sih? Kayak apa bakal makin berkembang atau justru malah sebaliknya makin ditinggalin? Karena kan anak zaman sekarang tuh apa sih namanya lebih fokus ke sosmed ya, terus kayak masuknya budaya-budaya luar, kayak mungkin mereka tuh jadi kayak kurang tertarik gitu sama karya sastra, apalagi khususnya sastra lokal gitu ya. Ya, jadi gini, selagi masih ada kerajaan kata, selagi masih ada kata-kata, selagi masih ada komunikatif, selagi masih ada lembaga-lembaga perguruan-perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta yang memasukkan di dalam itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, saya masih tetap optimis aja bahwa sastra itu akan tetap ada. Dimanapun sastra itu akan tetap ada, cuma berbeda kemasannya aja. Oh, maksudnya itu gimana tuh? Kemasannya gini, kalau dulu itu kita lebih cenderung itu bersaing dalam penulisan manual, ya. Kalau sekarang itu kan lebih kepada digitalisasi. Iya. Nah, jadi itulah pentingnya. Makanya itulah pentingnya rajin-rajin membaca. Iya. Rajin-rajin membaca. Sebenarnya menulis itu nggak susah. Menulis sebuah karya sastra itu nggak susah. Yang susahnya itu adalah kita memulainya. Ya, niatnya. Niatnya. Kita terlalu terbentur dengan pakem. Ya, Kita terlalu terbentur itu dengan dogma dan aturan-aturan di dalam textbook, kemudian sehingga sebelum kita menulis semua udah ada di sekepala aja tuh, ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan laptop atau kita berhadapan dengan handphone, lah kemana itu tulisannya? Benar. Berarti sering Bapak itu sebutnya apa ya? Writer block atau apa? Writer block bisa juga. Sering ya Bapak kayak gitu? Sering, itu hal yang lumrah, hal yang biasa itu. Tantangannya bagi generasi ke depan itu rajin-rajin menulis dan rajin-rajin membaca, itu aja sebenarnya intinya. Kalau Bapak sendiri kayak misalkan kena apa tadi writer block kayak gitu, itu bakal maksudnya lanjut tetap nulis atau nunggu waktu atau gimana maksudnya ngatasin? Mood tidak bisa dipaksakan ya. Mood itu tidak terpaksa. Kadang ketika saya menulis katakanlah cerita bersambung ya. Nah, itu dia sekitar 4.000 kalau nggak salah sampai 15 atau 20.000 kata itu. Cerita bersambung? Kalau cerita bersambungnya. Cerita bersambungnya dia berapa karakter gitu ya. Nah, ketika sudah masuk sekitar 2.000 karakter, tiba-tiba langsung hilang mood itu tuh. Gitu jangan dipaksakan, ya ngeblank gitu. Jangan dipaksakan, tinggalin aja dulu gitu. Sampai ketemu akan dan dia nggak akan kemana-mana gitu. Caranya itu ruang khayal kita di chest memorinya kita itu kita berikan dia waktu untuk istirahat. Dia butuh refreshing sebenarnya itu. Kemudian ada kesempatan dia kemudian untuk merewind kembali apa yang pernah dilakukan, karena sistem kerja otak kan begitu tuh. Kalau terlalu kita paksakan kita gila. Iya benar. Malah nggak lanjut nanti. Mentok. Jadi kalau sudah writer block kayak begitu, ya langsung kita tinggalin aja. Tapi tinggalinnya berkumpul dengan teman-teman komunitas itu yang satu circle. Biar nggak buyar itu. Jadi memori tetap membaca dan menyimpan itu. Terus ke dapat inian juga dari teman-teman gitu ya, siapa tahu ke inspirasi atau gimana gitu untuk iniannya gitu. Oh iya. Jadi gini, pentingnya kita itu berkumpul dengan komunitas sesama jejaring atau circle itu, kita sharing kan. Kita sharing sama dia berkaitan dengan masalah gimana, masih konsen nggak nulis? Oh iya. Lagi bad mood ini, nulis ini, habis kemarin pas lagi tanggung-tanggungnya langsung ada kerjaan ini sih, jadi langsung ngeblank. Kalau lu gimana? Jadi itu aja sebenarnya, sharing aja. Ke support gitu. Support dari dalam bentuk support. Dan jangan ketika kita mau coba untuk refreshkan pikiran otak kita tentang menulis, kita datang ke satu circle olahraga misalnya. Cari satu circle yang sama. Atau kita usahakan kita bergabung. Sekarang sudah ada media-media sosial itu yang khusus untuk kelompok-kelompok sastra ya. Bahkan data dari Kemendikbud Ristek itu tahun 2023 di Indonesia itu ada kurang lebih 700 komunitas sastra di tanah air ini nih. Juga berarti masih banyak sebenarnya. Itu paling banyak di Jogja itu. Setelah Jogja baru Jawa Barat.
Itu banyak. Kalau dulu kita hanya mengenal berapa ya? Ada namanya itu komunitas hutan kayu. Misalnya tuh, ya yang melahirkan novel Larun dengan Saman itu tuh. Kemudian ada Lingkar Pena, ya. Kemudian yang melahirkan karyanya Kang Abik itu tuh Ayat Cinta lah. Ya. Kemudian ada lagi Jaringan Kebudayaan Rakyat. Itu banyak sekarang komunitas boleh muncul sebelum pendataannya tahun 2023 itu tuh. Jadi kita bisa masuk aja sebenarnya ke Facebook ataupun ke internet, kita cari komunitas sastra. Jadi mungkin bisa jadi berkembang kalau misalkan emang orang-orang tergantung dari individunya masing-masing sih sebenarnya. Saya dulu nih pertama PD, kuncinya PD. Oh iya sih benar. Itu pertama buat adik-adik semua yang menyaksikan channel ataupun video ini, ketika kita akan memulai menulis, ya, yang pertama kita awali itu adalah confidence. Rasa percaya diri kita bahwasanya kita bisa. Jangan menganggap karya orang itu lebih bagus. Oh, itu kadang justru yang bikin kita down. Kita down. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita pasti akan ketemu dengan komunitas-komunitas atau tokoh-tokoh penulis. Tidak terbayangkan dulu bahwasannya saya yang tinggalnya di Sulawesi, yang jauh di sana. Bapak ada di Sulawesi ya? Di Sulawesi. Dan saya sudah bisa melihat karya-karya sastranya Bayi Blebon, karya sastranya Hilman, kemudian Ahmadun Yosi Hervanda, kemudian Hudan Hidayat. Itu tokoh-tokoh yang saya kagumi sekali. Nah, tidak akan terbayangkan pada suatu masa berikutnya mereka jadi teman saya sekarang ini. Juga. Banyak ya Bapak teman sastrawan ya? Lumayan ada banyak. Itu ternyata terkumpul dalam satu komunitas yang sama. Bisa temennya siapa aja kira-kira? Ya termasuk itu Ahmadin Yosi Hervanda, Sopardi Djoko Darmono. Oh iya. Karena orangnya di sini kan. Dia kan tinggalnya di Kedaung tuh. Oh iya. Ya, orang banyak tokoh-tokoh sastrawan yang ada di Tangsel. Sekarang Mbak Tri Utami juga. Tri Utami sudah beralih ke sastra sekarang. Sastra klasik ya. Iya. Pede aja sebenarnya. Pede aja ya. Kalau misalkan nggak pede justru tuh nanti malah kerusak sastranya atau gimana gitu. Bukan merusak sastra. Atau enggak, maksudnya karyanya mereka gitu loh. Karya nggak bisa berkembang. Iya. Kalau misalnya dia nggak percaya diri, nggak confidence, siapa yang bisa melihat nanti karya sastranya? Bakal stuck gitu di sana ya. Yakin, pede, nih sama kan ketika saya masih tipsnya ada sekalian deh. Nah, tipsnya pertama tadi kan confidence dulu. Ya, kemudian itu berani memulainya dari awal dan jangan takut salah. Bayangkan nggak, dalam posisi saya waktu masih bujangan, saya itu kebetulan sudah kan giatnya kan di Blok M itu tuh. Aktivitas sehari-hari itu kalau bukan ngamen ya dagang, aksesoris dan merchandise ya, itu di Blok M di Aldiron. Bayangkan nggak seorang yang pedagang saat itu ya, selalu pedagang dan pengamen, tiba-tiba begitu confidence untuk menulis. Iya. Iya benar bagus. Di tengah nama-nama besar itu ya muncul, sudah ada namanya Zainal Radar, Imam Salimi, Imam Salimi, mereka cerpenis semuanya ya, termasuk sahabat juga semuanya itu tuh. Ule Sulaiman, ya mereka yang sudah duluan, ya yang dengan basic formil yang kuat, yang bagus, ya, yang pada akhirnya ya karena itu tadi, karena kita udah sering menulis kan, kita bisa tahu jejaringnya. Ini siapa-siapa di penulis-penulis ini ya. Sering muncul kalau bisa ditulis, wah nama ini. Dulu ketika ada seorang penulis sastra ini nih ya, yang namanya kita lihat di majalah-majalah. Saya penasaran untuk cari orangnya di mana, nomor kontaknya orang ini. Oh iya. Terus ketemu. Alhamdulillah. Jangan merasa puas diri, confidence dan jangan merasa puas diri. Oh iya bisa. Kita harus penasaran, kita cari orang ini di mana sih dia tinggalnya nih. Kalau sekiranya masih bisa kita jangkau, masih di Jabodetabek, ya kita datangin orang itu untuk kita berkonsultasi. Kalau ada kan perempuan ini, coba cari di sana Mbak Happy Tiana Rosa itu di mana sih rumahnya ya? Fatin Hamami itu di mana ya? Rumahnya ya, di apa ya bloknya ya? Buat belajar. Penting nih belajar. Penting. Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir nih Pak, kalau Bapak boleh titip pesan buat generasi muda, khususnya tuh yang suka nulis atau yang suka
baca karya sastra tuh pesannya apa, Pak? Pertama, bentuk komunitas. Satu komunitas itu penting ya. Penting. Karena ruang lingkungan sekitar tuh penting Ya. untuk bikin Ya. kita semangat buat nulis suatu karya gitu ya. Kita awali dengan WA group. Kita cari orang yang di luar daripada disiplin ilmu yang sama, tapi kan tidak semuanya orang menulis sastra Iya, itu dari disiplin ilmu, misalnya dari sastra, enggak. Ada juga orang teknik yang senang sastra. Iya. Ya, kemudian ada juga Iya, orang. Bapak juga kan. Nah, ada. Awalnya kan bukan Bukan di dunia sastra bukan itu dunia sendiri. sastra. Kemudian kita bikin WA group. WA group itu misalnya begini aja, WA group itu namanya itu jaringan penulis sastra Tangerang Selatan misalnya aja. Itu kita masuk dan konsens untuk membahas masalah sastra. Supaya kita nggak lepas circle. Oh iya sih, itu bener ya. Karena yang pertama juga tadi selain percaya diri itu lingkungan. Lingkungan. Kalau misalkan kita bukan ada di lingkungan yang mendukung kan bisa jadi kita nggak ada semangat atau nge-stuck gitu kan nulis karyanya. Benar. Wah, masih banyak Pak Agam atas obrolan hari ini. Jujur gue belajar banyak banget dari cerita-cerita Bapak dari awal dia menulis karya sastra sampai pandangan Bapak sendiri tentang masa depan sastra tuh gimana. Keren banget. Buat teman-teman yang dengerin, semoga podcast ini bisa nambahin insight kalian ya buat insight baru untuk memperdalam pengetahuan tentang karya sastra. Dan siapa tahu juga bisa bikin kalian semangat buat nulis atau lebih sering baca karya sastra lokal. Oke, sekian dulu dari saya dan Bapak Agam Pamungkas Tuban. Siap. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Salam sastra. Dadah. Dadah.